Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vaniko Adil Kurnia Sasmita dengan nomor NIM 203220093 dari kelas 4 PGMC. Di sini akan menjawab tentang soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, pada soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah seorang siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran yang diberikan dengan cara konvensional. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran tersebut berdiferensiasi untuk siswa tersebut? Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda pilih dan alasan dibalik pilihan tersebut. Nah, di sini saya akan menjawab. Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Salah satu metode yang bisa saya pilih adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, ya, yang dimana alasan saya memilih pendekatan ini yaitu yang pertama adalah relevansi dan keterlibatan tinggi. Di sini saya jabarkan bahwasannya proyek-proyek dapat dirancang untuk mencakup topik dari kurikulum yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa merasa lebih terlibat karena mereka melihat relevansi langsung apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Untuk poin yang kedua, yaitu pembelajaran kolaboratif, yang dimana sini saya jabarkan bahwasannya proyek ini sering melibatkan kerja kelompok atau kolaborasi antar siswa, yang dimana ini memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain, berbagai ide dan menyelesaikan tugas bersama. Nah, selanjutnya itu pengalaman praktis dan aplikasi langsung. Dalam proyek ini, siswa harus menerapkan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah konkret atau menciptakan produk nyata. Dalam hal ini, membantu siswa memahami konten lebih dalam karena mereka melihat bagaimana teori yang dipelajari dapat diterapkan dalam konteks praktis. Dan yang terakhir adalah penilaian formatif. Melalui proyek, kita dapat mengumpulkan berbagai bukti tentang pemahaman siswa, bukan hanya dari tes saja. Ini memungkinkan untuk penilaian formatif yang lebih holistik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, tetapi juga mempromosikan keterlibatan yang tinggi dari pemahaman yang mendalam dengan memanfaatkan kepentingan dan kekuatan siswa, yang dimana pendekatan ini dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan untuk meraih keberhasilan akademis. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini yaitu seorang kepala sekolah meminta Anda untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang Anda ajar. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan tersebut. Jadi apa saja informasi penting yang harus disertakan dalam laporan?
Oke, akan saya jawab. Yang pertama, untuk menyusun laporan hasil dari asesmen akhir semester untuk kelas yang saya ajarkan, saya akan mengikuti langkah-langkah sebagaimana berikut. Yang pertama, saya akan mengumpulkan data dari hasil asesmen, yaitu dari akhir semester dari setiap siswa dalam kelas. Ini bisa berupa nilai ujian, proyek, tugas, dan evaluasi lain yang relevan. Dan selanjutnya akan menganalisis data, yaitu saya akan menganalisis data secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pencapaian siswa dalam berbagai aspek, yaitu materi pelajaran yang diajarkan. Hal ini meliputi rata-rata nilai, distribusi, dan tren pencapaian. Selanjutnya saya akan identifikasi pencapaian siswa. Mengidentifikasi ini dari berbagai tingkat pencapaian siswa, seperti siswa yang mencapai tingkat pencapaian yang tinggi, rata-rata, atau yang memerlukan perhatian tambahan karena hasilnya di bawah standar biasanya yang diharapkan. Jadi identifikasi dari pencapaian siswa itu sangat diperlukan juga. Selanjutnya yaitu persiapan dari laporan. Saya akan mempersiapkan laporan yang dimana akan saya susun dengan format yang jelas dan terstruktur. Setiap bagian laporan akan mencakup informasi yang penting untuk memahami pencapaian secara keseluruhan. Selanjutnya, informasi penting dalam laporan, yaitu seperti ringkasan pencapaian kelas, analisis tren, pencapaian dari individu, rekomendasi untuk perbaikan, grafik dan grafis, serta catatan tambahan. Dan catatan tambahan ini seperti faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil, misalnya absensi atau partisipasi siswa dalam kegiatan kelas. Yang terakhir yaitu ada review dan finalisasi. Sebelum menyerahkan laporan, saya akan melakukan review menyeluruh untuk data akurat dan analisis yang komprehensif. Jadi laporan akan difinalisasi dengan mempertimbangkan umpan balik dan arahan dari kepala sekolah atau tim manajemen akademis lainnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, saya dapat menyusun laporan hasil asesmen akhir semester yang informatif dan bermanfaat bagi kepala sekolah dan tim pengajaran. Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran, tetapi juga tentang pencapaian kelas, juga memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada perbaikan pembelajaran di masa mendatang atau masa depan. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar. Oke, saya akan jawab dari pertanyaan ini. Dapat kita ketahui bahwasannya RPP itu terbagi menjadi 5, yaitu tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penyesuaian pembelajaran. Sama juga dengan modul ajar, tetapi dalam isian yang berbeda. Saya akan contohkan tujuan saja ya, contohnya. Tujuan pembelajaran.
dari RPP menyediakan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur untuk satu atau beberapa pertemuan pembelajaran. Sedangkan dari modul ajar itu terdapat materi pembelajaran yang dimana menyediakan materi pembelajaran yang lengkap dan struktur untuk topik yang subjek tertentu, biasanya dalam format yang dapat dibaca diakses ulang. Mohon maaf, itu tadi ada kesalahan, dimana bagiannya itu sangat berbeda. Langsung saja ke kesimpulan dari perbedaan RPP dan modul ajar. RPP lebih terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di kelas dengan menekankan tujuan, strategi, kegiatan, dan evaluasi. Ini yang saya jelaskan tadi, yang saya maksud. Yang kedua, modul ajar, sedangkan modul ajar lebih berorientasi pada materi pembelajaran yang tersedia dalam format terstruktur dan dapat digunakan secara mandiri oleh siswa dengan penjelasan mendalam, aktivitas, dan evaluasi mandiri yang disertakannya. Keduanya ini antara RPP dan modul ajar ini sangatlah penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan komprehensif di institusi pendidikan. Lanjut ke soal 4, yaitu Anda adalah kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jelaskan program atau kegiatan apa saja yang akan Anda rancang untuk mencapai tujuan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Oke, akan saya jawab. Untuk soal nomor 4 ini, untuk memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin di madrasah atau sekolah, saya akan merancang program-program dan kegiatan sebagaimana berikut, yang yaitu pertama, pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin di kurikulum. Implementasinya, integrasi dalam mata pelajaran, yaitu memastikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin diintegrasikan dalam kurikulum yang diajarkan secara terstruktur melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam, PPKN, dan mata pelajaran yang relevan. Proyek kolaboratif, dan selanjutnya yaitu proyek kolaboratif, yaitu mengorganisir proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa memperhatikan nilai-nilai dalam konteks nyata seperti kemanusiaan, kegiatan sosial, atau pengabdian langsung kepada masyarakat. Lanjut, poin kedua yaitu mengembangkan buku dan bahan pembelajaran. Implementasinya yaitu menyusun buku pedoman, yaitu membuat buku pedoman yang menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Lalu penggunaan bahan pembelajaran, memastikan bahan pelajaran yang mendukung dan mempromosikan nilai-nilai tersebut tersedia dan digunakan secara konsisten oleh guru saat mengajar.
Selanjutnya yaitu pelatih dan workshop untuk guru dan karyawan. Workshop. Implementasinya yaitu pelatihan reguler, yaitu mengadakan pelatihan rutin untuk guru dan karyawan tentang pentingnya dan cara mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu workshop implementasi, yaitu mengadakan workshop praktis untuk membantu guru dan karyawan menerapkan nilai-nilai ini dalam interaksi sehari-hari. Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan, yaitu dengan cara kegiatan ekstrakurikuler dan kepemimpinan siswa, seperti klub dan organisasi, yang dimana berbasis nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan komunitas atau pihak eksternal, yaitu seperti program pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan institusi pendidikan lain. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring, yang dimana yaitu penilaian berkala, yaitu seperti melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program ini melalui survei siswa, orang tua, dan guru untuk mengukur pemahaman implementasi nilai-nilai tersebut. Dan perbaikan berkelanjutan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi melakukan perbaikan dan penyesuaian program untuk meningkatkan keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin di madrasah atau sekolah. Dengan merancang dan mengimplementasikan program-program tersebut secara sistematis dan berkelanjutan, sekolah dapat membangun lingkungan pendidikan yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin, serta menciptakan generasi penerus yang terampil dan berbudi pekerti sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Oke, sekian dari saya untuk jawaban ujian akhir semester pengembangan perangkat pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.